Mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Tuhan, muliakan Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Sama-sama nyanyikan dari pulau dan benua.
bahwa Yesus datang. Dia adalah Sang Raja, datang ke dunia untuk saudara dan saya. Amin. Yes. Amin. Coba lihat sebelah kiri kanan, katakan, kamulah alasannya. You are the reason. Amin. Semua kita dikasihi Tuhan. Semua kita dicintai Tuhan. Mari sama-sama kita mau tinggikan nama Yesus. Terlalu besar untuk dipahami. Amin. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia Maha besar bagiku. Dicintai, dianugerahi, dalam kawi segala akal. Dicintai, dianugerahi, dalam kawi segala akal. Kami bersyukur untuk cinta Tuhan yang besar. Terima kasih Yesus. Terlalu besar untuk dipahami. Yes. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cinta Yesus, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dalam kawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam kawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam kawi segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam kawi segalanya. Put your hands up. His love so great and His mercy new. He made all things new. With His love so great and His mercy new. His mercy new to me. I am in love and highly favored. He is above beyond all things. I know I am loved and highly favored. He is above beyond all things. I know I am loved and highly favored. He is above beyond all things. I know I am loved and highly favored. He is above beyond all things. Terpujilah nama Yesus. Silakan duduk.
Shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya saya mau bagiin ada dalam ayat Alkitab. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin saudara. Amin. Kita tahu kita sekarang ada di penghujung tahun 2020. Tahun 2020 bukan hanya buat kita, buat seluruh dunia. Banyak hal yang mungkin kalau kita lihat gak enak ya, hanya karena satu virus. Tapi satu hal, banyak hal yang minggu lalu kita mendengar sharing tentang plan. Banyak rencana yang di tahun ini tidak terjadi. Banyak rencana tahun ini mungkin yang di tahun ini mau pulang ke Indonesia, jadi gak jadi. Kemarin waktu iCare, aku paling senang kalau iCare di ujung tahun karena bisa dengar kesaksian-kesaksian semuanya. Dan kebetulan di iCare itu satu-satu semuanya bersaksi. Dari situ aku lihat gitu loh, yang ternyata Tuhan itu sangat baik buat kita. Walaupun kelihatannya berat untuk menjalani tahun 2020, akhirnya kita bisa melewatinya toh. Mungkin banyak hal yang kita doa tapi belum dijawab. Saat ini kita sama-sama lagi di masa penantian, menunggu. Kalau di ruang tunggu itu nggak enak kan, bener nggak? Tapi satu hal aku belajar gitu. Wow, kita sebagai orang yang umat pilihan Tuhan bersyukur loh. Tuhan lahir ke dunia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia memberikan damai sejahtera buat kita. Di sini dibilang, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Mau gak sih kita dapat damai sejahtera itu? Kita kekayaan atau apapun yang dimiliki dunia ini, itu semuanya fana. Tapi satu hal yang kita pegang, yaitu damai sejahtera Tuhan. Mau masuk tahun 2021, saya hanya bisa mengingatkan untuk saya dengan saudara-saudara, kita stay the course. Satu hal, gak ada jalan lain. Kita cuma dekat sama Tuhan. Karena saya percaya damai sejahtera yang diberikan Tuhan, gak ada yang bisa kita dapatin dari dunia ini. Apapun yang terjadi, saya gak tahu masalah di sini apa, atau masalah yang gak. Tapi saya percaya damai sejahtera Tuhan yang memberikan kita kuat. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Terima kasih Bapa, kalau sampai saat ini kami masih bisa di penghujung tahun 2020. Terima kasih buat penyertaan Engkau selama tahun 2020 Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat damai sejahtera, sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Natal Tuhan. Kami gak mau seperti Natal-Natal biasa Tuhan, sebagai rutinitas kami tiap tahun. Satu hal, biarlah kami bisa berenung Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan, Engkau rela memberikan anaknya yang tunggal Tuhan, datang ke dunia ini supaya kami tidak binasa di dalam Engkau. Bapa, biarlah Tuhan kasih dari surga turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk beribadah, datang kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, dalam minggu-minggu terakhir Tuhan di tahun 2020 Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa introspeksi diri Tuhan, biar kami bisa bersyukur Tuhan, biar kami bisa melalui Tuhan tahun 2020 ini Tuhan bersama Engkau, dan memasuki tahun 2021 dengan bersama Engkau Tuhan, biar Engkau yang berjalan di depan kami. Tuhan, hari ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini jadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Sunday 27 Desember sudah tidak ada kebaktian di tahun ini. Hari ini terakhir kebaktian di tahun 2020. Dan kembali lagi Minggu 3 Januari 2021. Terus kebaktian malam tahun baru 31 Januari
Jamnya jam 6. 31 Desember. Terus prayer meeting ada lagi 8 Januari 2021. Sekian dan terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Jadi firman-Nya berkata, damai sejahtera yang ada pada Tuhan dianugerahkan buat setiap kita. Sore hari ini saat kita pulang nanti, pastikan terlebih dahulu kita membawa pulang damai sejahteranya Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji dan tidak menepati. Sore hari ini sesungguhnya damai sejahtera Tuhan tersedia buat setiap kita. Damai sejahtera Tuhan tersedia buat setiap kita. Dia siap mencurahkan damai sejahteranya. Responi itu dengan membuka hati kita. Yesus, kami buka hati Tuhan. Kami terima damai sejahtera Tuhan. Yesus, Yesus.
kasih Tuhan, kami percaya Bapa, Kau Allah Immanuel. Apapun kejadian di tahun 2020 ini ya Tuhan, kami mau katakan Kau selalu beserta kami. Kami hidup dalam damai sejahtera, dalam penyertaan, dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat tahun ini ya Tuhan, tahun 2020. Sebagai anak-anak yang percayakan Tuhan, kami selalu mengucap syukur apapun yang terjadi di depan kami ya Tuhan. Terima kasih buat apapun yang terjadi ya Bapak. Mungkin keadaan itu lagi gak enak ataupun keadaan yang enak, kami percaya itu selalu datang kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mungkin gak bisa melihat ini sekarang ya Tuhan, tapi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, yang ucap syukur itu terjadi dalam kehidupan kami di tahun 2020. Terima kasih ya Bapak. Kami sangat bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau, Allah yang lahir, Allah yang kudus, Allah yang mau mati, disalibkan, bangkit kembali menyentuh dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, supaya Natal tahun ini ya Tuhan, kami menghargai kehadiran Kau di muka bumi ini ya Tuhan, untuk menghapus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara buat kami siap mendengar. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Apa kabar FJ Wellington? Luar biasa, tepuk tangan buat tim Praise and Worship. Luar biasa ya. Kita gak nyangka tahun 2020 di ujung tahun 2020 Tuhan Yesus baik, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Kalau lihat keadaan, banyak orang yang sakit, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan ataupun lain sebagainya. Tapi Tuhan masih menyertai saudara dan saya. Tuhan masih bersama saudara dan saya sampai minggu ini. Itu luar biasa penyertaan Tuhan. Minggu ini kita mau berbicara tentang Win the Wondrous. Bagaimana minggu ini merupakan mungkin seri yang terakhir tentang Stay the Course. Mungkin kita udah mendengar Stay the Course kurang lebih hampir 2 bulan. Ataupun kita juga mau belajar mungkin Greater Blessing yang kita sudah belajar dari Januari 2020 sampai Desember sampai tahun ini. Kita tahun ini belajar tentang Greater Blessing. Saya mengingatkan kembali bahwa kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan dalam suatu komunitas. Artinya kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan kepentingan orang lain. Orang lain di sini bisa saya mau gambarkan adalah mungkin orang yang belum mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Bisa dilihat mungkin berawal dari keluarga kita sendiri. Mungkin ada kakak-kakak atau adik-adik kita yang belum mengenal Yesus secara dekat. Itu tugas dan misi saudara dan saya, bagaimana kita memperkenalkan kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus lahir ke dunia tujuannya cuma satu, menyelamatkan saudara dan saya, orang-orang yang hilang, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada satu ilustrasi yang saya coba mau sharing pada sore hari ini. Dulu waktu saya SMA, tinggal sama orang tua, pagi-pagi mama saya, orang tua biasa suka pakai kacamata ya biasanya. Tiba-tiba pagi-pagi mama saya tanya ke orang, semua orang rumah nih, kacamata mama mana ya? Kok nggak ada? Sama anak, mama taruh di mana? Kita lihat lagi gitu ya. Kita sama-sama kacamata mah biasa lah, udah sering, nggak sekali doang mama juga kelupaan kacamata. Biasa juga ntar kalau dicari ketemu sendiri keluar tiba-tiba gitu ya. Benar ya, yang suka pakai kacamata bener kurang lebih seperti itu ya. Tidak dicari, kagak ada. Dan kagak dicari tiba-tiba, itu dia kacamata. Apa saya juga bilang, udah ntar juga ketemu sendiri itu kacamata, keluar sendiri kalau lagi nggak dicari. Sorenya karena gara hujan, pintu rumah saya kebuka. Dan saya punya anjing. Anjing itu anjing kesayangan papa saya, namanya Blacky, saya ingat banget.
anjing itu keluar dan hilang. Pas pulang kerja, biasanya kalau pulang kerja ini yang nyambut biasanya bukan anak, bukan istri, bukan ibu. Ini anjing saya nih yang pertama kali nyambut papa saya kerja, udah gonggong. Kalau misalkan papa saya dari jauh, mobil udah mau masuk, dia udah gonggong-gonggong gitu. Tapi pas saya pulang, papa saya pulang, kok si Blacky nggak ada nih, pintu buka. Ditanyain tuh seorang satu rumah, si Blacky mana? Ada ah. Kita nyari gitu si Blacky. Nggak ada, hilang beneran si Blacky. Udah, tugas papa saya pulang kerja selama seminggu tuh. Tugas buat satu orang satu rumah. Selama 1 minggu jalan-jalan komplek, manggil-manggil si Blacky, siapa tahu dia dengar. Jadi saya, kakak-kakak saya, sama teman-teman saya juga minta tolong, bantuin dong, cariin anjing gue si Blacky hilang. Udah gitu jalan pakai motor pelan-pelan, Blacky. Papa saya tuh sampai tidurnya nggak tenang loh, gara-gara si Blacky itu hilang. Sampai pulang kerja bela-belain dia jalan bawa anjing saya satu lagi. Papa saya pikir kali aja kalau ketemu anjing satu lagi bisa penciumannya lebih tajam, jadi lebih gampang gitu dapetnya. Papa saya seminggu pulang kerja, anak-anaknya juga semua disuruh tiap pulang sekolah ataupun harus jalan satu komplek cari itu si Blacky sampai ketemu. Dan akhirnya emang nggak ketemu, sih hilang. Nilai dari suatu yang hilang mempengaruhi kita untuk mencari dan menentukan tingkat usaha kita untuk mencari. Si Blacky begitu berharga buat papa saya waktu itu dibandingkan kacamata mama saya. Kacamata mama saya nggak, kacamata mantal aja lah, itu juga bisa ketemu lagi ntar. Yang bukan pertama kali juga hilang tuh kacamata itu juga nongol-nongol lagi tiba-tiba. Tapi Blacky itu punya nilai yang tinggi. Semakin kita menilai tinggi sesuatu, semakin usaha kita untuk mencari, mendapatkan barang itu semakin effortnya semakin besar. Sekarang pertanyaannya adalah berapa nilai yang kita berikan bagi satu jiwa yang belum percaya Tuhan? Berapa nilai yang kita berikan untuk satu jiwa di dalam komunitas saudara dan saya, orang yang belum melihat atau belum percaya akan Tuhan? Apakah nilainya tinggi ataupun nilainya rendah? Jika seorang Kristen ditanya, mengapa Anda tidak menjadi seorang penginjil? Alasannya pasti banyak hal. Yang bilang, saya malu sebagai seorang penginjil. Ataupun takut nanti orang lain tersinggung kalau saya ngomongin tentang firman Tuhan. Atau takut nanti mendapatkan masalah di keluarga kalau saya berusaha ngomong-ngomong tentang firman Tuhan. Atau yang paling jeleknya lagi, takut dianiaya gara-gara saya memberitakan firman Tuhan. Penyebab utamanya adalah sebenarnya karena cara pandang nilai kita kepada satu jiwa itu rendah. Tapi Tuhan melihat saudara dan saya memiliki nilai yang tinggi. Bisa dimulai dari keluarga. Saya dari keluarga kecil. Papa saya cuma 3 keluarga, mama saya anak tunggal. Keluarga papa saya, yang satu keluarga kakak papa saya itu masuk Islam. Yang satu lagi tante saya single parents, jadi dia nggak punya keluarga. Jadi keluarga saya kecil sekali. Papa saya sampai sekarang berdoa buat keluarga kakak papa saya yang cowok supaya bisa mengenal lagi firman Tuhan. Terus sampai sekarang kita doain supaya suatu saat dia bisa kembali mengenal Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan mengajarkan kita terus berusaha berdoa buat orang itu. Berdoa dan berusaha. Kalau berusaha tanpa berdoa itu akan berat sekali. Tapi kalau kita berdoa dan berusaha, Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Itu janji Tuhan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Immanuel, Allah beserta kita. Apapun segala macam masalah yang terjadi, kondisi apapun di tahun ini, di tahun 2021, saya mau bilang Tuhan menyertai saudara dan saya. Nggak usah takut melangkah dalam suatu hal yang mungkin kita nggak tahu apapun yang terjadi tahun 2021. Tapi kalau kita beserta Tuhan, kita nggak akan gentar.
kita harus memandang jiwa-jiwa dengan hal yang tinggi seperti Yesus memandang nilai yang sangat tinggi buat saudara dan saya. Dua hal mengapa Yesus lahir ke dunia adalah yang pertama mencari yang hilang, dan yang kedua adalah menyelamatkan yang hilang. Mencari yang hilang dan menyelamatkan yang hilang. Firman Tuhan berkata kita rekan sekerja Allah. Jadi tugas ini bukan cuma tugas Tuhan Yesus saja. Ini tugas, kalau kita rekan sekerja Allah, ini tugas kita juga untuk menyelamatkan yang hilang, mencari yang hilang, dan menyelamatkan yang hilang. Itu tugas saudara dan saya juga sebagai rekan sekerja Tuhan. Ada beberapa perumpamaan di Alkitab tentang bagaimana Tuhan menemukan yang hilang dan memperbaharuinya sehingga menjadi sesuatu yang baru. Apa yang diperbaharui oleh Tuhan itu akan menjadi luar biasa. Poin yang pertama saya mau sharing tentang domba yang hilang. Kita semua buka Matius 18 ayat yang ke-12 sampai 14. Ini sudah sering sekali kita baca di Alkitab. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di perkebunan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan Yesus baik loh. Dari 14, Tuhan tidak menghendaki seorang pun anak-anak ini hilang. Yesus membicarakan perumpamaan domba ini yang hilang. Pemilik domba meninggalkan 99 yang lain hanya untuk mendapatkan satu yang tersesat. Domba pada saat itu merupakan harta yang berharga bagi orang Israel, orang Yahudi. Barang berharga, bukan hanya sebagai ternak yang bisa untuk dimakan ataupun dijual kulitnya, tapi domba di sini sangat berharga sebagai korban persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu pada saat itu domba-domba ini sangat mereka rawat dengan baik. Karena korban persembahan standarnya di Alkitab ini sangat luar biasa, yang tidak bercacat. Semuanya harus korban yang baik. Karena seorang pengembara itu harus berusaha menjaga domba-dombanya supaya dalam keadaan yang baik. Kedengarannya kadang-kadang tidak masuk akal, karena seorang pengembara berusaha meninggalkan yang 99 tadi hanya untuk mencari satu yang hilang. Benar ya? Kalau kita secara dunia mungkin satu hilang apa yang penting 99 ini kita masih nggak hilang. Kemarin kalau misalkan kita berusaha mencari satu yang hilang, tiba-tiba 99 ini kabur-kaburan, malah hilangnya semakin banyak. Ngerti maksud saya? Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Kita mau buka, saya ulang baca sekali lagi ya. Di sini dibilang, di ayat yang 13, dan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Kenapa pengembara itu bisa percaya 99 itu gak akan kabur kemana-mana? Firman Tuhan berkata karena 99 itu baik dan gak mungkin sesat. Dibiarin aja, dia pasti akan tetap di situ. Sementara penggambaranya ini berusaha menangkap ataupun mencari satu yang hilang. Nilai domba pada saat itu begitu besar.
nilainya itu begitu berharga. Sama seperti saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Tuhan gak mau melihat saudara dan saya tersesat. Keadaan dunia semakin kejam, keadaan dunia semakin gak tahu akan seperti apa beberapa tahun ke depan. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya gak tersesat, supaya saudara dan saya tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Berikanlah dirimu untuk ditemui Tuhan secara pribadi. Berikanlah dirimu supaya mau dibentuk Tuhan secara nyata. Berikan juga dirimu, saudara dan saya, hatinya itu diperbaharui dengan hati Tuhan yang baru. Dan Tuhan mau Anda menjadi ciptaan-ciptaan baru yang siap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan Yeskel 34 ayat 16 berkata, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yang sakit, yang hilang, yang luka, semua akan Tuhan perbarui secara luar biasa. Kadang-kadang kita merasa hilang karena kita tidak merasakan seorang Bapa, seorang Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita merasakan seorang pribadi Yesus yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, Anda nggak usah takut berjalan dalam hari demi hari. Karena Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Poin yang kedua, tentang perumpamaan orang yang hilang yang ditemukan oleh Tuhan. Bicara tentang Sakeus, kita sama-sama buka di Lukas 19 ayatnya yang ke-8 dan 10. 8-10. Sini dibilang, tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kita tahu, mungkin di Sunday School kita banyak bicara tentang perjalanan Sakeus sebagai pungut cukai. Bagaimana dia mengumpulkan teksnya itu, kalau kita baca, ini Sakeus ini bekerja untuk kerajaan Romawi saat itu. Sehingga teks-teks yang dikumpulkan itu untuk kerajaan Romawi, bukan untuk kerajaan Yahudi. Mungkin orang pikir Sakeus ini sangat memeras bangsa Israel saat ini. Tapi Tuhan nggak melihat pekerjaan Sakeus. Yang Tuhan nggak melihat dosa-dosa Sakeus saat itu. Yang Tuhan lihat Sakeus juga anak Abraham yang bisa dipulihkan, yang bisa diberi tanggung jawab, yang bisa mengenal Tuhan. Seorang yang telah ditemukan Tuhan pasti akan memberkati orang lain. Sekali lagi, seorang yang telah ditemukan oleh Tuhan, setelah dia hilang, dia akan memberkati orang lain. Sama seperti sharing saya tadi di depan, kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Greater Blessing di tahun 2020 bukan hanya membicarakan berkat yang kita terima dari Tuhan. Tahun ini kita nggak cuma berbicara tentang berkat apa yang kita terima dari Tuhan. Kemarin di iCare Cirise saya sangat terberkati dengan sebelum kita selesai, ada 1 menit kita semua berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang grateful ya, not regret ya. Saya ingat ya, jadi kita ketawa ya. Tentang grateful.
dengan kebaikan Tuhan yang terjadi di rumah saudara. Saya dengar luar biasa loh. Tuhan Yesus baik banget. Kalau kita melihat, jangan kan 5 tahun, 1 tahun ini aja penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mikir tahun 2020 ini kita belum diberkati oleh Tuhan, kita belum mendapatkan berkat yang kita mau pada tahun ini. Satu hal, kita mau belajar menjadi berkat itu. Kita mau belajar, kita bisa memberkati orang. Jangan hanya berharap berkat dari Tuhan, tapi kalau kita bisa memberkati Tuhan, memberkati orang lain, itu kita masuk dalam rencana Tuhan sendiri. Jadi berkat masih ada 2 minggu ke depan sebelum tahun 2020 ini berakhir. Terus kita mau jangan cuma minta berkat dari Tuhan, kita mau terus mencoba menjadi berkat buat orang lain. Poin yang ketiga, yang terakhir buat sore hari ini, berbicara tentang anak yang hilang. Ini sering sekali kita baca di Alkitab, kita udah banyak sekali mendengar penjelasan ataupun khotbah tentang anak yang hilang di Lukas 15. Kita buka sama-sama. Lukas 15 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Saya ambil hanya garis besarnya aja, karena kita percaya kalian juga sudah membaca tentang firman ini sebelumnya. Sini dibilang ayat yang ke-20 sampai 22. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Luar biasa ya, itu banyak sekali. Saya sangat terberkati dengan Lukas 15 ini. Ini salah satu pasal yang memberkati saya sehingga saya bisa ada seperti ini. Saya dulu, kalau saya cerita dulu saya hilang. Saya jatuh dalam narkoba pada saat itu. Tapi Tuhan temukan saya. Tuhan bisa menarik saya, bisa mengenalkan saya lagi akan kasih setia Bapa itu ada dan nyata. Bapa lahir 2000 tahun lalu, mati, bangkit, dan hidup buat saudara dan saya. Adalah Bapa yang setia, Allah Immanuel yang selalu beserta saudara dan saya. Kelahiran Tuhan di Natal tahun 2020 ini menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang mau berjalan bersama-sama dengan saudara. Apapun keadaannya, Allah itu Allah yang sama. Bapa yang selalu buka tangannya lebar-lebar buat anak-anaknya yang mau kembali kepadanya. Jangan kuatkan hati kita untuk gak mau kembali kepada Bapa. Bapa yang tidak melihat dosa, walaupun Bapa membenci sekali sangat yang namanya dosa. Tapi kalau kita mau balik kepada Tuhan, Bapa gak melihat dosa, kesalahan kita di masa lampau. Tapi Bapa mau mati karena dosa saudara dan saya. Luar biasa kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya telah terberkati di Lukas 15 ini di ayat yang ke-22. Berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat ini yang bisa membuat saya bertahan sampai saat ini. Ketika firman salah satu hamba Tuhan berbicara ini dan berkata, firman ini benar-benar buat saya. Ketika saya hamba Tuhan ini menyatakan firman ini di tengah-tengah kebaktian, saya tersentuh.
Dan saya bilang, firman ini buat saya. Terima kasih Tuhan. Saya mau kembali lagi pada Tuhan. Dia kasih satu ilustrasi yang sangat luar biasa pada saat itu. Sini jubah. Disiapkan seorang bapak jubah yang baru buat anak-anaknya. Kalau kita lihat ceritanya, anak ini mau makan di kandang babi aja nggak dikasih. Dia dapat, setelah dia foya-foya, dia kehabisan duit di kandang babi, mau makan kandang babi nggak dikasih sama orang yang jaga babi. Kalian bisa tahu betapa kotornya pakaian dia saat itu. Tapi seorang bapak, dia mau kasih jubah yang baru. Ilustrasinya nggak mungkin seorang bapak mau kasih jubah yang baru buat anaknya, nggak mungkin dia pakai jubahnya itu dengan baju yang lama. Yang pasti dia tanggalkan dulu semua baju yang kotor ini, dibuka, baru dia pakai baju yang baru. Sama kalau kita merasa hilang di hadapan Tuhan, kita mau buka semua dosa, kita mau lucuti semua dosa kita. Kita mau mengaku kepada Bapa semua yang terjadi, semua yang gak enak di hadapan Tuhan, kita mau kasih tahu sama Tuhan. Kita buka, kita telanjangi hidup kita, kita buang, baru kita pakai jubah yang baru, kita mendapatkan baju yang baru dengan Tuhan. Poin yang kedua di sini tentang cincin. Semua yang menikah di sini pasti ada cincin di jari tangan. Entah itu bisa istri atau suami. Cincin ini melambangkan bahwa ada satu ikatan. Bapak ini mau menyatakan bahwa ada ikatan yang baru buat saudara dan saya untuk anak-anak yang hilang. Supaya engkau tetap menjadi anakku dan aku tetap menjadi bapakmu, apapun juga. Kalau kita memakai cincin yang Bapak sudah siapkan buat saudara saya, ada ikatan. Pasti kalau seorang memiliki ikatan yang baik, suami istri pasti dia menghargai cincin ikatan itu sendiri. Yang ketiga adalah di firman ini dan yang kedua, cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Luar biasa. Sepatu di sini melambangkan bahwa kalau kita mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan, kalau kita mengaku dosa dan kesalahan kita buat Tuhan, sepatu ini melambangkan bahwa tiap langkah yang kita lakukan itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kaki Anda gak kotor lagi, kaki Anda gak sakit lagi. Anda berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Anda berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Anda berjalan bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Anda gak usah takut. Kalau kita berjalan bersama-sama Tuhan, gak usah takut apapun yang terjadi. Jubah, cincin, dan sepatu. Kita mau berusaha selalu dekat dengan Tuhan. Kita mau berusaha bahwa kita gak mau hilang lagi di hadapan Tuhan. Kita mau berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Buat saudara yang telah diselamatkan oleh Tuhan, untuk yang telah percaya akan Tuhan, Yohanes berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang, siap untuk dituai. Saudara dan saya adalah pengembara yang siap untuk menuai orang-orang kanan kiri saudara, saudara-saudara, kakak, adik, orang tua, ataupun siapapun yang belum kenal Tuhan. Itu tuaian-tuaian yang baru yang mau kita memberikan buat Tuhan. Itu tugas kita sebagai rekan sekerja Tuhan untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa yang hilang. Saya undang tim presentasi untuk maju ke depan. Waktu kita untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Sekali lagi, waktu kita untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan dan mencari yang hilang. Tahun 2021 adalah tahun kemenangan, tahun tuaian. Waktunya kita panen untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang. Tahun 2021 adalah tahun kemenangan buat orang-orang terdekat, saudara dan saya. Tahun 2021 adalah tahun yang baik,
tahun kemenangan, tahun tuaian buat saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Ingat, jangan egois. Anda dan saya sudah diberkati Tuhan, Anda dan saya sudah mengenal Tuhan. Tapi dalam komunitas kita mungkin ada orang yang belum mengenal Tuhan. Walaupun dia orang yang Kristen, tapi dia belum mengenal pribadi Tuhan secara lengkap. Itu tugas saudara dan saya, supaya kita terus mengambil tuayan-tuayan yang baik buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tahun 2021 gereja kita FGF Wellington, sesuai dengan headquarter, kita berbicara tentang, tahun ini kita bicara tentang Greater Blessing, tahun depan kita bicara tentang Greater Destiny. Kita akan mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Ada destiny yang jelas, ada tujuan yang jelas dalam hidup ini, untuk kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan seperti orang yang berjalan tapi nggak tahu tujuan hidupnya. Jangan seperti orang yang telah berjalan tapi dia nggak tahu garis finishnya di mana. Kalau kita dalam satu lintasan pertandingan, kita melihat orang lain yang nggak siap untuk mencapai garis finish, kita jangan egois hanya berlari sendiri. Kita ajak, kita rangkul teman, saudara, teman pekerjaan, untuk kita sama-sama berada di garis finish bersama-sama. Takut, tahun 2021 adalah tahun penyertaan Tuhan, tahun tuaian, tahun kemenangan buat saudara dan saya. Kita berjalan di awal, saya ingat sekali, kita berjalan di awal tahun 2020 dengan Tuhan Yesus. Kita mau mengakhiri di akhir tahun 2020 juga bersama dengan Tuhan. Itu pernyataan Tuhan yang luar biasa. Anda dan saya bisa di gereja saat ini akhir tahun penghujung 2020, itu karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu karena berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Berkat bukan bicara secara materi, berkat bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat tahun 2020 ini ya Tuhan. Sebagai anak Tuhan percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, ucap syukur apapun yang terjadi ya Tuhan. Kau baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang selalu membukakan tangan buat kami anak-anak-Mu yang berlari kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami dalam keadaan sehat, kami keadaan baik sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami ya Tuhan yang berada di Indonesia dimanapun mereka berada. Kau jamah, Kau pulihkan mereka ya Tuhan. Kau jaga, Kau pimpin mereka ya Bapa, sehingga damai sejahtera, sukacita, putra Natal selalu dalam kehidupan mereka juga. Jaga ayah ibu kami ya Tuhan, jaga saudara kami, jaga semua sanak saudara kami ya Tuhan. Sama seperti Engkau menjaga kami di negara Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kebaikan Engkau selalu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga ya Tuhan, punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kesesatan, kau buktikan
Coba makin berdiri. Apapun yang terjadi, Allah akan selalu bersama dengan saudara dan saya. Declare lagu ini, katakan bahwa Allah tetap terus bersama saya dan saudara. Engkau Tuhan besertaku. Yes. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Tuhan besertaku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Terima kasih ya Tuhan. Yes, Tuhan selalu besertaku. Apapun yang terjadi, saya mau declare Tuhan selalu beserta saudara dan saya. Terima kasih buat tahun 2020 ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Engkau buat kehidupan kami. Kami bisa saat ini semua karena anugerah Engkau. Kami bisa sampai saat ini tetap berdiri memuji dan memuliakan Engkau. Itu hanya kebaikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau lahir di muka bumi ini sehingga dosa-dosa kami telah dihapuskan. Kami menghargai ya Tuhan kemurahan Engkau dalam kehidupan kami sehingga kami tidak mengulangi dosa-dosa yang sama. Kami mau hidup seturut dengan firman Engkau. Jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya sampai pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan Engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu baik dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam segala studimu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yaitu langit yang menurunkan hujan bagi masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakhiri sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami mau terus berubah. Kami mau terus diubahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami. Kami hilang pada waktu dulu ya Tuhan. Tapi Engkau telah jamah kami menjadi sesuatu yang baru. Tugas kami ya Tuhan, kerjasama dengan Engkau untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Mulai dari keluarga kami, rekan sekerja kami, ataupun orang-orang yang berada komunikasi kami. Kami gak bisa sendiri ya Tuhan, tapi kami kalau bersama-sama dengan Engkau, kami bisa melakukan tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang hidup. Semua yang manis, semua yang baik pada hari ini datangnya hanya daripada Engkau. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.